Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan nama saya Sila Monika dengan NIM 2402107004. Di sini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Nuaiman, sahabat Nabi yang jenaka. Pada suatu hari, seorang lelaki tergopoh-gopoh berjalan ke arah pasar. Langkahnya mantap menuju sebuah warung makanan. Lalu saat ia sampai, ia pun berkata, "Bungkuskan aku sebuah roti, kurma, dan juga susu. Nanti kau ambil uangnya di masjid. Aku sering berada di sana." Lelaki tersebut adalah Nuaiman, salah satu sahabat Nabi. Setelah ia mendapatkan apa yang ia pesan, ia pun berjalan menuju masjid. Sambil berjalan, ia berkata, "Aku akan bagi makanan ini dengan Rasulullah. Beliau pasti senang." Ia pun membayangkan betapa senangnya makan bersama Nabi. Setelah ia sampai di masjid, dan bertemu dengan Rasulullah, ia pun berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku berikan hadiah ini kepadamu untuk kita makan bersama." Lalu Rasulullah pun menerimanya dan berterima kasih. Setelah itu mereka makan bersama. Tak lama setelah mereka selesai makan, sang pemilik warung makanan pun datang menghampiri Nuaiman dan Rasulullah. Lalu ia berkata kepada Rasulullah, "Permisi ya Rasulullah, saya ingin berbicara dengan Nuaiman." Setelah Rasulullah memberi izin, ia pun berbicara kepada Nuaiman, "Wahai Nuaiman, kedatanganku ke sini adalah untuk meminta uang atas makanan tersebut." Lalu Nuaiman pun berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ingin sekali makanan tersebut. Jadi saya membelinya dan memberikannya kepadamu untuk dimakan bersama. Jadi kaulah yang harus membayarnya." Rasulullah pun tertawa atas alasan Nuaiman tersebut, lalu membayar makanan tersebut. Nuaiman memang berbeda dengan sahabat lain. Terkadang ia melontarkan candaan dan juga berbuat jahil. Pada suatu hari, datanglah tamu dari desa yang sangat jauh. Ia singgah di masjid untuk beribadah sekaligus beristirahat. Ia pun menambatkan unta yang sangat sehat dan juga besar di sebuah pohon kurma di depan masjid. Lalu ia pun masuk ke dalam masjid untuk beribadah. Tak lama setelah ia masuk, datanglah para sahabat. Para sahabat yang melihat unta yang tanpa dijaga itu sangat besar dan sangat sehat, terkagum-kagum. Lalu berkata kepada Nuaiman, "Wahai Nuaiman, lihatlah unta tersebut. Jika saja kita bisa memakannya dan kita bisa menyembelih dan memakannya, kita akan kenyang. Bahkan kita bisa membagikannya dengan fakir miskin." Nuaiman pun berpikir, jika memang unta tersebut tidak ada yang memilikinya, toh tidak apa-apa untuk disembelih dan juga dibagi-bagikan. Ini juga untuk kepentingan banyak umat. Setelah para sahabat pergi, Nuaiman pun mulai beraksi. Ia membawa unta tersebut. Beberapa jam kemudian, Nuaiman sibuk dengan kegiatan menyembelih unta tersebut. Ia mulai memotong-motong daging dan dibagi-bagi untuk dirinya sendiri, untuk para sahabat, tetangganya, dan juga dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Setelah itu ia berniat membawa kantong besar ke depan masjid untuk dibagi-bagikan kepada para sahabat yang lain. Tapi baru saja sampai di halaman masjid, dia mendengar ribut-ribut. Lalu ia bertanya kepada salah satu sahabat, "Ada apa ini?" Sahabat tersebut menjawab, "Salah seorang tamu Rasulullah kehilangan untanya. Apa yang kau bawa itu, wahai Nuaiman?" Nuaiman pun jawab, "Ini adalah daging unta. Bukankah kalian ingin makan daging tersebut? Jadi aku menyembelihnya dan membagi-bagikannya kepada fakir miskin. Ini sisanya untuk kalian." "Sungguh celaka," ucap sahabat tersebut. Pemilik unta tersebut kebingungan mencari di mana untanya berada. "Lalu bagaimana?" tanya Nuaiman dengan ketakutan. Sahabat tersebut menjawab dengan sarkas, "Kau harus membayar unta tersebut." Nuaiman yang ketakutan pun melemparkan kantong yang dibawanya dan berlari. Sambil berlari, dia bergumam, "Aku tidak mampu membayar unta tersebut, jadi aku akan bersembunyi saja." Ia pun pergi ke sebuah lubang dan mengotori seluruh tubuhnya, mengoleskan tanah ke tubuhnya, lalu masuki lubang tersebut dan menutupnya dengan daun kurma. Setelah itu, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, apakah dari mereka ada yang tahu siapa pelakunya? Para sahabat menjawab bahwa Nuaimanlah pelakunya dan menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Lalu para sahabat menunjukkan di mana tempat Nuaiman bersembunyi. Setelah Rasulullah sampai di lubang tempat persembunyian Nuaiman, Rasulullah pun membuka daun kurma yang menutupi lubang tersebut.
Lalu ia berkata kepada Nuaiman, "Wahai Nuaiman, kenapa engkau melakukan hal tersebut?" Dan jawaban Nuaiman sama seperti apa yang diceritakan para sahabat. Lalu Rasulullah pun membantu Nuaiman keluar. Wajah Nuaiman yang dipenuhi dengan tanah terlihat begitu menyedihkan sekaligus lucu. Setelah saat Nuaiman sudah berada di atas, Nuaiman pun langsung berlari dan berkata, "Terima kasih ya Rasulullah." Bukannya Rasulullah marah, beliau malah tersenyum simpul. Lalu beliau membayar unta tersebut 2 kali lipat kepada pemilik unta. Pemilik unta tersebut senang bukan main dan berterima kasih kepada Rasulullah. Suatu hari, Nuaiman didapati sedang bermabuk-mabukan oleh para sahabat. Lalu para sahabat pun menegurnya, "Wahai Nuaiman, sungguh keterlaluan engkau ini. Engkau mengaku beriman dan cinta kepada Rasulullah, tapi engkau malah memiliki akhlak yang buruk. Selain suka jahil, engkau juga suka mabuk-mabukan. Sesungguhnya Allah akan memberikan hukuman kepadamu." Rasulullah yang mengetahui hal tersebut pun langsung bersabda, "Janganlah sekali lagi kalian untuk menghujat dan melaknat Nuaiman. Meskipun dia begitu, dia selalu membuatku tersenyum." Inilah kisah Nuaiman, sang sahabat Nabi yang membuat beliau selalu tersenyum. Suatu saat nanti Nuaiman akan masuk surga dengan wajah tersenyum. Begitulah sabda Nabi Muhammad SAW. Sekian cerita dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.